Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita yang bersama pada saat pagi hari ini ingin memuji, memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Mari terlebih dahulu kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan, dalam roh dan kebenaran, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Mari Bapa, Roh-Mu yang berkuasa di tempat ini, memenuhi kami pribadi lepas pribadi, untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Segala roh yang tidak berasal daripada Tuhan, Tuhan yang jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berotoritas di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena sungguh besar setianya di dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Suaramu bagi Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagimu segala
Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersama-sama dengan para jemaat-Mu memandang indah kekudusan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang membuat kami terkagum. Engkau Raja di atas segala Raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Perbuatan-Mu yang berkuasa Tuhan, perbuatan-Mu yang dahsyat memukau hati kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan, sembah Dia. Dia Allah yang setia, Kau yang setia. Kau tak pernah tinggalkan kami. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Namamu berkuasa. Sembah Tuhan, sembah namanya. Agung perbuatan-Mu Yesus, kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali saya sapa dari tempat ini, Shalom. Kita yang berbahagia boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita berkumpul di tempat ini bukan sekedar rutinitas, karena orang Kristen memang harus ke gereja pada hari Minggu, tetapi kita rindu menjalin hubungan kepada Tuhan, bersekutu, mendekat kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Setelah seminggu kita melakukan segala aktivitas kita, dan pada saat hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari
di dalam Tuhan karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi merayakan kasih Tuhan dengan bersuka cita, bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau rayakan kasih Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kau masukkan, kembali katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kau masukkan cintaku, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Amin. Tuhan baik. Hidupku selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacita, kembali Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah, kami katakan haleluya, haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa, haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan pada kita pada saat pagi hari ini. Ya, meskipun saya masih muda tapi saya ngos-ngosan juga ternyata. Jarang olahraga di kampus. Pagi belajar, siang belajar, kuliah, nggak tahu olahraga jadinya. Kadang naik tangga sampai atas aja udah gitu. Tapi puji nama Tuhan, sebab kebaikan Tuhan, sebab jiwa kita yang ingin bersuka di dalam Tuhan, kita mampu menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima bagian yang terbaik.
pada saat pagi hari ini yang ingin diberikan kepada kita. Mari kita mau siapkan ruang hati kita mau siapkan pikiran kita, jiwa kita untuk terbuka menerima kebenaran firman Tuhan yang ingin disampaikan. Sebab itu Tuhan, kami mau memberikan semua yang terbaik dari dalam hidup kami, semua yang berharga, karena kami telah dapati kasih-Mu adalah kasih yang sejati, kasih-Mu yang tak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Haleluya Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hati, kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Kita mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini yang pertama, sambil kita naikkan pujian ini dari awal. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku.
adalah kerinduan kami Tuhan. Kami mau berikan hidup kami, apa yang kami miliki, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Segala yang terbaik Tuhan, waktu, tenaga, segalanya Tuhan, bahkan harta milik kami, biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu lagi dalam hidup kami. Kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Di dalam setiap taburan firman-Mu, Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau koreksi hati kami Tuhan. Bila masih ada kesombongan, ada dosa Tuhan, biarlah kami mau tanggalkan saat ini Tuhan. Kami mau berikan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami sebagai jemaat-Mu, domba-domba-Mu, Engkaulah gembala kami, dan Engkau menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Terima kasih ya Bapa. Mari Allah Roh Kudus, hamba-Mu persilakan Engkau yang bekerja lewat hamba-Mu, jamaah pribadi lewat pribadi Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Oke, saudaraku siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Amin. Saya diberkati lewat pujian penyembahan tadi dan lewat puji-pujian. Berikan tepuk tangan untuk tim musik dan WL Singer ya. Jarang ya WL Singer ini diresponi ya. Tapi jemaat Tuhan merasakan hadirat Tuhan pagi ini dalam puji-pujian. Amin ya. Mari saya rindu kita juga merasakan hadirat Tuhan lewat firman yang akan sebentar saya sampaikan. Saudaraku, kehidupan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, di tengah-tengah perjalanan itu ada yang namanya padang gurun. Ya. Dan saya mendapati kehidupan anak-anak Tuhan enggak jauh beda dengan kehidupan bangsa Israel. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang sudah menjadi ciptaan yang baru, itu sama seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Kemudian nanti satu saat kita akan masuk ke tanah Kanaan yang berbicara kerajaan surga. Nah, di dalam perjalanan ini, saudaraku, ya kehidupan sehari-hari kita inilah yang kita hadapi, itulah padang gurun kehidupan. Ya. Nah, kadangkala Tuhan membawa kita ke mata air. Kita diberkati, ya. Kita kadang masuk ke lembah yang begitu hijau. Seperti Raja Daud mengatakan, padang rumput yang hijau. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita memasuki padang gurun. Saudaraku, saya ingin saudara-saudara juga cerdas di dalam iman saudara. Saudara harus, maksud saya, anak-anak Tuhan memang kehidupannya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Tetapi ada satu saat anak-anak Tuhan pun Tuhan izinkan masuki yang namanya padang gurun. Saya lihat di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya. Tuhan Yesus sendiri pun Tuhan izinkan dibawa ke padang gurun. Yusuf melewati padang gurun. Musa melewati padang gurun.
Yohanes Pembaptis melewati padang gurun, saudaraku. Kalau kita cuman bicara tentang berkat, tanpa kita memahami kekristenan itu, bahwa sesungguhnya kekristenan itu juga harus kita melewati padang gurun, nantinya kita akan kecewa. Loh, firman Tuhan katakan diberkati, kok aku enggak, kok aku ngalamin seperti ini, akhirnya mundur dari Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin kita semua belajar bagaimana padang gurun kehidupan itu. Amin, saudaraku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai yang kelima. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saudara, padang gurun, ya. Kalau berbicara padang gurun, apa yang ada di dalam pikiran saudara, ya? Coba mungkin bisa ditayangkan film yang pertama, ya, supaya kita ada gambaran tentang padang gurun, ya. Padang gurun itu gersang, ya. Tidak ada apa-apa di padang gurun. Nah, di padang gurun itu cuman ada yang bisa dilihat semak belukar. Ya, nggak ada yang rumput-rumput hijau, itu nggak ada di padang gurun. Nah, ini ya semak belukar, gunung karang gitu ya. Jadi pendek ceritanya, padang gurun itu tempat yang sangat nggak enak. Saya search di Google, suhu di padang gurun itu 40 sampai 50 derajat. Kita orang Indonesia kalau suhunya sudah di atas 37, itu aja udah kepanasan, ya. Ya kita kan ya diingatkan ya BMKG bahwa kita akan mengalami panas terik nanti beberapa bulan ke depan ini, ya. Saudara, saya ngalami di luar pulau, panas luar biasa. AC di mobil itu sampai nggak mempan dan mata itu perih ya waktu nyetir. Itu enggak seberapa dibandingkan panasnya padang gurun. Panasnya itu 40 sampai 50 derajat. Ya. Kemudian di ini pasirnya di permukaan itu 90 derajat, Saudara. Jadi coba saudara bayangkan berjalan di pasir yang panas 90 derajat. Tetapi yang anehnya malam hari di padang gurun itu begitu dingin sehingga mendekati titik beku, yaitu 0 derajat. Bahkan di beberapa wilayah itu sampai minus 18 derajat. Jadi satu kondisi yang sangat-sangat ekstrim. Ya. Dan dikatakan kalau berjalan di padang gurun enggak sama dengan berjalan di apalagi di keramik ya, kita berjalannya santai, enteng. Kalau di padang gurun, kaki kita itu masuk. Ya, saudara pernah berjalan di pantai? Nah, pernah.
itu Philip itu ya, di luar pulau soalnya dia. Di Blok M ya Philip ya. Nah, sering ke pantai pasti Philip. Itu pasti jalannya berat, apalagi di padang gurun. Kemudian dikatakan apa? Di padang gurun ada angin badai, pasir hisap. Ya, kalau kita enggak hati-hati, di padang gurun itu kita bisa terhisap dan mati, saudaraku. Ya, di padang gurun itu sering kan kita lihat di film maupun di Netflix, Net Geo ya, National Geographic, sering terjadi badai di padang gurun. Saudaraku, itulah yang dihadapi bangsa Israel. Perjalanan padang gurun, saudara. Ya, saudara, perjalanan padang gurun ini sangat enggak enak, saudaraku. Ada yang kepingin healing-healing ke padang gurun? Kalau di Dubai katanya ya, ada tamasya di Dubai itu, tapi pakai mobil Jeep off-road, saudara, ya, enggak jalan kaki, saudaraku ya. Jarang sekali, saudara, ada orang yang mau healing di padang gurun. Karena tempat yang sangat enggak enak, saudaraku. Saudara, kehidupan anak-anak Tuhan kadang juga mengalami seperti kehidupan padang gurun ini. Ya, dari kondisi yang nyaman, bekerja, enak-enak di PHK. Dari kondisi pekerjaan yang lancar, tiba-tiba kena COVID, bangkrut. Ya, banyak saya alami, saya mendengar waktu COVID itu, kondisi itu seperti dijungkir balikkan, saudaraku. Ya, yang sehat, tiba-tiba sakit. Berapa hari yang lalu, RT saya, pagi masih main pingpong, ya, paginya main pingpong, hari Sabtu, minggu lalu, jam 9 pagi dipanggil Tuhan. Loh, apa enggak istrinya itu tiba-tiba kaget dan keluarga ini masuk di dalam padang gurun. Itulah kondisi padang gurun yang enggak menentu, saudaraku. Yang tiba-tiba enggak kita sangka-sangka kita ngalami berbagai masalah. Saudara, izinkan saudaraku, saya ingin bersaksi ya tentang kehidupan pribadi saya. 2020 kita akan masuk di zamannya COVID. 2020 sampai 2023 masa-masa yang sulit untuk pekerjaan saya. Ya. Kalau yang ini tahu ya karena kerja dengan saya. Bahkan sampai di titik di mana pekerjaan saya itu sisa cuman 10-20%. Bayangkan, bukan turunnya saudaraku, bukan turunnya 10-20%, tapi sisa 10-20%. Jadi waktu itu 3 tahun saya kerja, tapi minus. Untuk biaya operasional kantor minus, ya. Apalagi untuk membayar bunga bank. Modal saya tergerus. Dan saya tahu bahwa ini enggak baik-baik saja. Ini satu saat, cuman hitungan bulan, saya akan mengalami kebangkrutan. Ya. Itu tahun 2020 sampai 2023. Ya. Di 2022 kalau enggak salah, istri saya tiba-tiba di kandungannya ada miom. Ya, ada miom sehingga saya fokus di pekerjaan, saya gimana fokus ke istri. Di situ saya merasakan seolah-olah kehidupan saya, zona nyaman ini mulai terusik. Saya mengalami satu
ya kegentaran saudaraku ya. Nah, di saat-saat seperti itu saudaraku, saya membutuhkan yang namanya kekuatan iman, ya, ditopang oleh iman. Nah, 2024 belum saya melewati masa-masa yang membaik di 2024. Bapak Gembala kita dipanggil Tuhan. Ya. Benar ya, 2024 kan? 2024 bulan 2 dipanggil oleh Tuhan. Saya ngalami gimana saudaraku ya? Karena selama ini kan saya bekerja, saya tanya Bapak Gembala ya, Pak bantu doa ya, aku ngalamin ini. Pak bantu doa. Mungkin jemaat juga tahu ya, selalu meminta bantu doa oleh Bapak Gembala. Saudaraku, 2024 itu pula Pak Joko, ya Parafas Joko, sakit juga saudaraku, kena kanker. Lah, 2 mentor saya, dua-duanya ya nggak bisa saya hubungi saudaraku ya. Bapak Gembala pasti nggak bisa saya hubungi. Jadi saya struggle sendiri, saya bergumul sendiri saudaraku. Saat itu setelah selesai pemakaman Bapak Gembala, setelah diadiasa, seminggu kemudian saya berangkat untuk kelilingan lagi, keluar pulau. Dan kelilingan untuk yang pertama kali setelah 12 tahun saudaraku. Ya, selama ini saya keluar pulau, tapi cuman untuk apa? Survei. Kelilingan kali ini saya itu harus order, karena sales saya, anak buah saya keluarkan semua. Jadi saya tempur lagi di lapangan, saya cari order, saya merasakan lagi nunggu ngantri di depan toko, istilahnya setelah duduk manis di belakang meja sebagai bos, hari itu saya turun lagi, merendah lagi untuk cari order. Sesuatu yang enggak enak, saudaraku. Ya. Tiba di kota Palu, saya masuk ke penginapan, enggak ada satupun sales. Aneh menurut saya. Ya. Ternyata 12 tahun yang lalu sudah banyak penginapan yang lain. Saya salah, saya masuk ke penginapan saya yang 12 tahun yang lalu, saudaraku. Wis enggak payu. Jadi saya masuk di situ, di penginapan itu saudaraku, ya. Enggak ada sales, enggak ada teman. Istri saya selalu mengatakan apa? Feeling lonely. Ya itu tak alami. Ya, feeling lonely, saudaraku. Feeling lonely. Saya bongkar koper, saya bawa bajunya Bapak Gembala 2 potong, saya gantung di pintu ya, saya gantung. Di situ itu saya pergumulan saudaraku ya. Tuhan, hari ini kok aku melewati jalan ini lagi Tuhan. Ya. Tapi kali ini lebih berat Tuhan, karena enggak ada Bapak Gembala. Saya lihat bajunya Bapak Gembala yang sering dia pakai itu digantung itu ya. Nah, daripada saya sumpek di kamar, saya itu keluar cari makan saudaraku. Saya keluar cari makan, waktu itu jam 6 sore, hujan gerimis saudaraku, saya cari makan. Loh, di persimpangan itu yang sepi, ditabrak mobil saya, saudara. Ya, tuar, saya itu delosor, saudara. Delosor, babras semua, nggak ada yang nulungin karena hujan. Yang punya mobil, yang nabrak saya, langsung melarikan diri, saudaraku ya. Nah,
Saya bangun sendiri, saya angkat sendiri sepeda motor saya, terus saya masuk ke depot karena tujuan saya memang itu, babi tore kesukaan saya. Ya, belum sakit jantung, waktu itu belum tahu Pak Tiongking ya. Jadi saya cari babi tore itu. Setelah saya bersihkan ya celana saya, baju saya, saudara. Saya itu duduk, babi torenya sudah siap, saya makan, saudaraku. Saya makan, air mata saya itu netes, saudara. Tuhan, aku kok ngalami kayak gini? Ya, kenapa hidupku sial? Saya menunjuk ke langit, saudara. Aku sudah perpuluhan, Tuhan. Aku sudah pelayanan. Saya tunjukkan semua kebaikan saya, ya, dalam tanda kutip kebaikan saya. Ya, unek-unek saya. Saya katakan, apa salah saya? Hari ini saya ngalami seperti ini. Saya belum tahu firman Tuhan tentang ini, saudaraku, padang gurun. Nah, saya kembali, itu saudara, babi tore sudah di mulut. Gak bisa saya telan, saudara. Ya, maaf ya, agak emosi. Ya, saya kembali pulang ke hotel, ke penginapan. Saya termenung, saudara. Saya lihat bajunya Bapak Gembala. Hampir saya bodoh, saudara. Ya, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, sebentar lagi aku mau tidur, aku kepingin ngimpi ketemu Bapak Gembala sekali aja untuk menguatkan aku. Bukankah itu bodoh, saudaraku? Seperti Saul minta ketemu Samuel, iya kan? Jangan-jangan yang saya temui bukan Bapak Gembala, penunggu yang ada di penginapan itu. Ya, kan tambah parah kondisi saya, iya kan? Saya merasakan apa ya? Kamar di penginapan itu gak enak suasananya. Kemudian saya tertidur, ya. Pada saat saya tertidur, saudaraku, saya dikagetkan oleh satu suara. Suara itu mengatakan begini, saudaraku, tepat di samping telinga saya. Suara itu dengan jelas, saya ingat sampai sekarang. Saatnya engkau berurusan dengan aku tanpa orang lain. Saudara, waktu itu langsung saya bangun. Saya lihat sekitar saya, tidak ada orang. Dan saya nggak lagi nyetel YouTube di HP saya, saudaraku. Saatnya engkau berurusan dengan aku tanpa orang lain. Saya baru sadar di situ. Selama ini, saya menggantungkan iman saya kepada Bapak Gembala. Sebetulnya di padang gurun, itulah saatnya kita bertemu langsung dengan Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, lewat suara itu, saya bangun, iman saya langsung melompat, ya Tuhan, amin. Ayo Tuhan, jalan bersama saya lagi. Nah, suasana, atmosfer kamar itu langsung berubah, saudaraku. Suasana damai yang begitu indah, saudara. Saya sudah tidak lagi merasakan kesakitan di kaki saya atau terkilir di pundak saya. Saya itu sampai nggak bisa buka baju, saudaraku ya.
karena ini terkilir, saudara. Saudaraku, sejak saat itu saya bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Saudara, itu hari pertama saya keluar Pulau sudah ngalamin kecelakaan. Saya mikir, Tuhan, habis Palu, Luwuk. Habis Luwuk saya nyebrang ke Gorontalo. Habis Gorontalo saya ke Manado. Ini hari pertama di Palu saya sudah ngalami kecelakaan. Tapi ketika saya merasakan penyertaan Tuhan, iman saya bangkit dan saya bisa menyelesaikan perjalanan saya itu, saudaraku. Saudara, yang ingin saya katakan di sini, saudaraku, di padang gurun itu ada penyertaan Tuhan, ada yang namanya penyediaan dari Tuhan, ada yang namanya perlindungan dari Tuhan. Coba slide berikutnya. Penyediaan Tuhan di padang gurun. Yang pertama, di padang gurun itu ada yang namanya perlindungan. Kita baca dalam Keluaran 13 ayat 21, 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin, saudaraku. Saudara, seperti yang saya tadi katakan, kondisi padang gurun itu ekstrim. Siang panas, malam dingin. Nah, coba saudara bayangkan, saudaraku. Saudara bayangkan, Tuhan itu loh, begitu mengasihi bangsanya, bangsa pilihannya, saudaraku. Siang waktu panas, dinaungi dengan tiang awan, ben gak kepanasan, saudara. Pada waktu malam dingin, tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Supaya bisa menerangi di padang gurun, supaya bisa enggak kedinginan, tetap hangat, saudaraku. Dan di padang gurun itu saya kasih tahu, saudaraku ya, banyak ular dan kalajengking. Nah, ular dan kalajengking ini mereka minggir, kena tiang awan dan tiang api, saudaraku. Saudara, itulah penyertaan Tuhan, saudaraku. Ya, itulah perlindungan dari Tuhan, saudaraku. Itulah penyediaan Tuhan. Jadi, saudara, jangan takut ketika kita mengalami padang gurun dalam kehidupan kita, saudaraku. Saudara, ketika saya mulai hari itu, memulai segala aktivitas saya bersama dengan Tuhan, mulai benang kusut terurai satu persatu, saudaraku. Ya. Tiba-tiba ada teman saya yang sudah 12 tahun enggak ketemu saya. Dia bisa nelpon saya, masih punya telepon saya. Fer, ayo kelilingan lagi yuk. Aku sudah ngeluarkan sales-salesku, ayo kelilingan sama-sama. Nah, sejak hari itu saya enggak kesepian, enggak merenungi nasib. Ono koncoe, saudaraku. Teman saya ini juga mengalami yang sama. Jantungnya juga di ring, malah lebih parah, ring 3, saya masih ring 1, saudaraku ya. Teman saya juga hancur kena sales sama dengan saya. Jadi Tuhan pertemukan saya dengan sales yang sama-sama bisa keliling. Berjalannya waktu, Tuhan pertemukan saya dengan sales. Fer, kamu keliling, salah kamu ke kota besar. Harus ke kota-kota kecil. Sudah enggak zamannya sekarang ke kota besar. Saya dikasih petunjuk demi petunjuk. Itulah tiang awan dan tiang api bagi saya, saudaraku. Saya enggak tahu struggle saudara masing-masing di bidang apa. Entah itu pekerjaan, keuangan saudara, kesehatan saudara, ya. Tapi percayalah, pastikan hidupmu
di dalam tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Amin. Di dalam penyertaannya Tuhan, saudaraku. Kalau orang Israel, saya yakin dan percaya 1000%. Kalau orang Israel enggak dipimpin oleh tiang awan itu dan tiang api, mereka bulet aja di padang gurun, mati, saudara. Lambat laun mereka pasti mati, tersesat. Itulah kita butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Setiap hari, day by day, bukan hanya hari Minggu. Saudaraku, perhatikan kehidupan kerohanian saudara hari demi hari. Pagi hari kita fokus kemana? Langsung ke pekerjaan atau kita fokus ke Tuhan? Bersyukur, mengucap syukur. Ya, saya setiap pagi, saudaraku, saya ada komunitas doa pagi, Victory Morning Prayer. Jam 5 pagi, saya cari Tuhan dulu. Karena saya tidak mampu, saudaraku. Dalam kondisi seperti situasi hari-hari ini, tidak mampu, saudaraku, untuk kita berjalan sendiri. Mungkin istri saya, Pak Liang, sekarang tahu kiriman saya lancar, kiriman saya ada barang yang dikirim, ya. Saya mulai meningkat pengirimannya. Tapi itu dari mana, saudaraku? Dari perjuangan saya berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta penyertaan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, itu yang perlu kita lakukan pada saat kita di padang gurun. Amin, saudaraku. Percayalah akan perlindungan dan penyediaan Tuhan. Di saat kita di padang gurun, Tuhan pasti kirim orang-orang untuk membantu kita. Untuk kita bisa melewati padang gurun kita. Yang kedua, saudaraku, kondisi di padang gurun itu ada yang namanya no direction, ya, tidak ada petunjuk. Coba mungkin bisa ditayangkan tadi yang video pertama. Coba saudara bayangkan, ini padang gurun ya. Enggak ada gedung, enggak ada pohon, enggak ada petunjuk. Sepanjang mata memandang cuman pasir. Ya, ada gunung sedikit, pasir lagi. Saudaraku, itulah kehidupan di padang gurun. Saudara bisa tersesat dengan mudahnya. Saudaraku, pada saat saya mengalami kehidupan saya di padang gurun, semua pintu seolah-olah itu tertutup, saudaraku. Saya coba jualan ini, ya, enggak disuplai. Saya sebagai ketua full gospel 7 tahun mencoba, bro, barangmu coba tak jual di luar pulau, saya kan kelilingan ke luar pulau. Oh iya, saya tak pikir-pikir. Semua yang saya harapkan bisa mensupport saya, di mana saya merasa saya selama ini sudah membimbing mereka. Cuman satu kata, saya tak pikir-pikir. Ya. Kayaknya Tuhan, kayaknya kok nggak ada jawaban doa. Pagi, bangun pagi, ya kayak di padang gurun ini, ngelihat semuanya kok serba pasir gitu ya. Ngelihat bangun pagi, kadang nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, saudara. Pas kalau saya di Surabaya gitu ya. Saya nggak tahu harus mau ngapain. Nggak ada petunjuk dari Tuhan. Tapi saya tetap doa pagi, saudaraku. Saya tetap minta penyertaan Tuhan. Saudara pernah ngalami dalam kehidupanmu, pagi nggak tahu harus mau ngapain? Ada nggak? Ya. Saya ngalami juga, saudaraku. Bahkan di satu titik, saya tuh konyol, saudara, doa pagi gitu, melek gini. Tuhan, aku kok urip Tuhan. Lebih baik aku ini berangkat, ya toh, asuransiku cair, asuransiku keluar, anak istriku bisa melanjutkan hidup. Wis aku tak bersama engkau di surga. Ada enggak yang ngalami kayak gitu?
Kalau nggak punya asuransi jangan angkat tangan ya. Nah, karena saya punya asuransi. Tapi saya mikir-mikir lagi saat ini ya. Ada positifnya loh. Orang itu berada di padang gurun. Pertama, nggak takut setan. Ya, saya pernah ya di Banjarmasin, di sebelah saya, sebelah tidur saya itu wanita ya, saya bisa merasakan ini apa rambut, bukan cewek beneran saudaraku, karena saya tengking ya hilang. Nah, tapi waktu itu karena saya itu jengkel dan stres, saya bilang setan ini kurang ajar, orang lagi kesusahan duit masih kamu godain, ya toh. Jadi saya nggak takut setan saudaraku. Yang kedua nggak takut mati. Malahan kalau orang di padang gurun, orang yang stres, takut hidup. Benar nggak? Ya, nggak takut mati, takut hidup. Itu positif thinkingnya kalau kita di padang gurun, saudaraku. Saudara, Tuhan ini luar biasa, saudaraku ya. Jadi pada saat di padang gurun, yang cuacanya begitu ekstrim, ada tiang awan dan tiang api yang melindungi dan menghangatkan bangsa Israel. Dan ketika tidak ada direction, ketika tidak ada petunjuk saudaraku di padang gurun, tiang awan dan tiang api itulah yang menjadi petunjuknya, ya. Bangsa Israel mereka bergerak ketika tiang awan dan tiang api itu bergerak. Dan ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, disitulah bangsa Israel mulai berkemah, saudaraku. Ya, saudara, ketika kehidupanmu nggak tahu harus mau ngapain, saudaraku. Ketika kehidupanmu rasanya berbuat ini rugi, berbuat ini salah, berbuat ini rugi, berbuat ini salah. Sudah, diam, berdoa pada Tuhan, cari penyertaan Tuhan. Cari itu tiang awan dan tiang api, saudaraku. Ya, amin, saudaraku. Saudara, pada saat saya ngalami ini, saudaraku ya, waktu itu saya pulang dari kota Kendari untuk ke Surabaya. Saya tahu kondisi pekerjaan saya ini nggak baik-baik saja. Di atas pesawat saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nah, Roh Kudus mulai berbicara di hati saya. Oh iya Tuhan, ketika pendapatan kita tidak bisa kita tingkatkan, bahkan ketika pendapatan kita turun, maka kita harus juga menurunkan pengeluaran kita. Benar ya? Ketika income kita ini loh merosot turun, maka gaya hidup segalanya ya harus kita turunin. Nah, saya doa sama Tuhan, Tuhan ini sudah saya turunkan semua. Saya ingat-ingat betul ya saudaraku, pembantu itu asalnya 2, sisa 1. Dan 1 ini juga kita setengahnya membantu dia. Ya. Istri saya masak tiap hari, kita tidak pernah keluar makan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya sudah ikat pinggang. Bahkan ini sudah mau putus pinggang saya. Nah sekarang ini udah membesar lagi. Dulu kan saudara tahu kan, saya sampai turun berapa kilo itu, kurus sekali. Dan ikat pinggang mau putus, beneran itu saudaraku. Ya, saudara, saya doa lagi pada Tuhan, apa Tuhan pengeluaran yang harus saya tekan? Tuhan ingatkan apa? Bunga bank, cicilan, itu harus saya selesaikan. Oh iya Tuhan, ini yang paling besar, mbok-mbok aneh pengeluaran saya ini. Ya,
apa Tuhan yang harus saya lakukan untuk supaya saya bisa memperingan bunga bank ini, saudaraku. Singkat cerita, saudaraku, saya ketemu dengan customer saya yang ada di kota Palu. Dia katakan, Fer, mukamu kok kusut banget, ngapain? Terus saya cerita, saya ngalami gini, hubungan dengan bank itu seperti ini, gini, bayar bunganya besar, padahal kondisi COVID, gini. Terus dia katakan, udah kamu harus restruct. Itu pil pahit buat kamu, tapi pil pahit itu menyelamatkan usahamu. Gimana caranya bos restruct? Ternyata dia itu pernah ngalami restruct juga, saudaraku ya. Saya diajarin seperti ini, begini. Nah, itulah yang menyelamatkan usaha saya hari ini, saudaraku. Kalau nggak ada petunjuk dari Tuhan, nggak ada direction dari Tuhan, mungkin saya sudah nggak karu-karuan, saudaraku ya, pekerjaan saya. Mungkin Pak Leang ya juga nggak kerja lagi sama saya. Ya, saudara, itulah perlunya direction dari Tuhan. Ketika kita di padang gurun, ya pastikan tiang awan dan tiang api itu selalu ada. Penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan berbicara hanya perlindungan, bukan hanya berbicara penyediaan, tapi penyertaan Tuhan itu berbicara tentang hikmat. Amin, saudaraku. Hikmat di mana engkau di padang gurun ini enggak tahu utara, selatan, timur, barat, engkau enggak tahu. Hari itu enggak ada kompas. Tiang awan dan tiang api itu yang menuntun. Coba baca tadi ya. Di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima. Ulangan 8 ayat yang kelima. Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Coba tetap di ayat ini ditampilkan ya. Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Amin, saudaraku. Di padang gurun itu pastikan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Seperti seorang bapak nuntun anaknya. Seperti gembala menuntun domba-dombanya, saudaraku. Nah, tetapi yang sering dilakukan bangsa Israel ketika di padang gurun menggerutu, bersungut-sungut, ya, melihat masa lalu di Mesir lebih enak, menyakitkan hati Tuhan. Saudara, bagaimana kehidupan kita waktu di padang gurun? Kita mungkin pada saat diberkati, kita bisa puji Tuhan, bersaksi, haleluya. Tapi kadang kita di padang gurun, kita ngomel. Orang lain kok engkau berkati, aku kok enggak Tuhan. Aku kok ngalami begini. Seperti yang saya saksikan tadi ya. Padahal semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kepandaian saya atau saudaraku. Pelayanan, perpuluhan, segalanya itu kan datangnya dari Tuhan. Seizin Tuhan. Saudara, pastikan saudaraku, kehidupan di padang gurun itu, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, hari-hari yang sulit. Mungkin di depan sana, saat ini engkau belum berjalan di padang gurun. Tapi matamu mulai memandang, 1-2 bulan ke depan Tuhan, aku mulai masuk di padang gurun. Atau saat ini engkau sudah berada di padang gurun. Cari, saudaraku, tiang awan, tiang api itu, saudara. Pastikan engkau terus berada di jalurnya Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya ngalamin sendiri, saudaraku. Saya ngalamin sendiri. Penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan hikmat yang dari Tuhan. Ketika saya memastikan hidup saya di dalam penyertaannya Tuhan, saudara. Saudara, kita langsung masuk saja di dalam kesimpulan. Coba ditayangkan dalam kesimpulan.
Ya, kesimpulan ya. Yang pertama, padang gurun adalah masa di mana kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah. Amin, saudaraku. Kenapa saya katakan padang gurun adalah masa di mana kita akan melihat demonstrasi kuasa Allah? Karena di padang gurun itulah ada tiang awan dan tiang api. Pada saat bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan, enggak ada tuh tiang awan, tiang api. Beda lagi penyertaan Tuhan pada saat masuk di tanah Kanaan. Ya. Di padang gurun itulah mana Tuhan turun. Tuhan memberkati umatnya, memberikan penyediaan berupa mana, saudaraku. Di padang gurun itulah Tuhan memberkati bangsa Israel dengan burung puyuh. Ya, burung puyuh turun dari langit. Itu enggak terjadi lagi setelah bangsa Israel masuk di tanah Kanaan. Jadi ketika kita masuk di padang gurun, jangan kita takut. Masa-masa sulit itu mungkin akan kita hadapi. Jangan kita takut, karena disitulah kita bisa melihat lagi kuasa Allah bekerja secara pribadi di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika di padang gurun, cari tiang awan dan tiang api. Artinya cari penyertaan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena seperti yang saya katakan tadi, di dalam penyertaan Tuhan ada perlindungan, ada penyediaan Tuhan. Bahkan ada hikmat dari Tuhan, kemana kita harus melangkah. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa menguatkan kita semua. Dan saya tutup dengan film yang kedua, coba ditayangkan. Ya, film ini sangat memberkati saya. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Israel memulai perjalanan mereka di padang gurun. Tetapi di belantara yang luas itu mereka merasa tersesat dan takut. Panas terik di siang hari, dingin yang membekukan di malam hari. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Lalu Tuhan menyediakan penuntun yang ajaib. Pada siang hari tiang awan yang megah membayangi mereka, melindungi dari panas matahari dan menunjukkan jalan. Pada malam hari, tiang api yang menyala-nyala datang, memberi terang dan kehangatan di tengah kegelapan. Ketika tiang itu bergerak, mereka pun berjalan. Ketika tiang itu berhenti, mereka pun berkemah. Awan di siang hari, api di malam hari. Sebuah tanda nyata dari kehadiran dan bimbingan Tuhan yang tak pernah berhenti. Bangsa Israel menyaksikan kasih setia Tuhan dan mengerti Tuhan berjalan di depan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya dalam setiap langkah. Tuhan selalu menyertai umatnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita mencari penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Saudara sendiri yang menjawab, sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Penyertaan-Mu Tuhan. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, segalanya. Oh,
Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terutama bagiku. Mari umat Tuhan sama-sama. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, kekuatan kami terbatas Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatan kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saudaraku, bangsa Israel begitu di padang gurun, mereka ketakutan. Mereka tidak tahu harus kemana. Tapi begitu cintanya Tuhan, seperti Bapa menuntun anaknya, Tuhan menyertai bangsa Israel lewat tiang awan dan tiang api. Coba saudara bayangkan, begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel. Siang biar nggak kepanasan, malam biar nggak kedinginan, biar nggak tersesat. Tuhan sendiri yang nuntun, seperti Bapak nuntun anak. Kalau hidupmu hari ini ngalamin padang gurun, nggak tahu harus apa yang akan kau lakukan, imani firman Tuhan ini. Tuhan, aku perlu penyertaan-Mu. Engkau Bapakku, Engkau Gembalaku. Aku perlu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan. Saya sudah mengalaminya saudaraku, penyertaan Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa penyertaan Tuhan itu. Di saat-saat kritis dalam hidup saya harus memutuskan langkah hidup saya. Tuhan kasih saya hikmat. Saudara, seperti bangsa Israel, demikian pula kita anak-anaknya hari ini, Israel rohani. Pasti Tuhan akan tuntun kita melewati masalah hidup kita. Pasti, saudaraku. Asal kita mau merendahkan hati kita, saudara. Kita mau dengan tunduk taat dipimpin oleh Tuhan. Kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Pasti kita dapat melewati setiap padang gurun kehidupan kita.
Mari saudara yang mengaminkan firman Tuhan ini, naikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kekuatan kami, Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami lagi. Seringkali Tuhan, kami mengalami kegentaran di padang gurun. Kami mengalami Tuhan, situasi yang tidak menentu. Bahkan seringkali kami ditipu oleh iblis dengan kami masuk dalam keputusasaan Tuhan. Seolah-olah kami tidak ada jalan lagi. Tapi firman-Mu pagi hari ini mengingatkan setiap kami. Engkau Bapa kami yang mengajari kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang menyertai kami ketika kami ada di padang gurun Tuhan. Kami beda dengan orang lain Tuhan. Kami punya Bapa yang baik yang tidak membiarkan kehidupan kami ini Tuhan. Tiang awan-Mu, tiang api-Mu, itu Engkau berikan menyertai kami senantiasa Tuhan. Pemeliharaanmu itu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pakai Bapak Ferry untuk memberitakan firman-Mu membangun iman roh kami pagi hari ini. Biar firman itu termaterai di dalam hati kami untuk kami kuat berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati Pak Ferry Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, berkati juga pelayanannya dengan hikmat Roh Kudus. Pakai Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua untuk pekerjaan di tempat ini.
pujian yang tadi, penyertaan-Mu Tuhan. sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami untuk kami selalu dan selalu ingat bahwa anugerah-Mu itu Tuhan begitu dahsyat, dan Engkau Tuhan melimpahi kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kami bisa ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan anak kami Tuhan, Ferry Tuhan, campur tangan dalam hidupnya supaya dia terus hidup di dalam kasih karunia Allah, dalam karunia Allah. Bahkan seluruh keluarganya Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih. Kami ingat juga cucu kami Sharon Tuhan yang di Jakarta Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Kami percaya kasih setia Allah, anugerah Allah selalu melimpahi cucu kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, juga Tuhan beri pembukaan yang firman-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu untuk Ferry, supaya dia makin cinta setia kepada Tuhan. Engkau bela Ferry supaya dia melihat bahwa dia hidup beserta dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pemain musik semuanya, berkati song leader, singer Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Yang tidak hadir Tuhan tahu keadaan mereka, Engkau jamah supaya mereka pada minggu depan mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami semuanya untuk sama-sama ikut di dalam perjamuan yang kudus. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat dikasih Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Diberkatilah kau pada waktu masuk rumah Tuhan. Diberkatilah kau pada waktu keluar rumah Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, pekerjaanmu, usahamu, di dalam studimu. Diberkatilah Tuhan seluruh keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemanapun engkau melangkahkan kaki, tangan Tuhan selalu menuntun dan menyertainya. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.